Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Hussein dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju, Prodi Manajemen. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang strategi dan analisis sumber daya manusia, yakni dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Jadi latar belakang dari strategi MSDM ini adalah di mana suatu perusahaan sumber daya manusia merupakan faktor yang paling penting. Maka dapat kita lihat kenyataannya, ada perusahaan yang memiliki teknologi, prosedur kerja, dan struktur perusahaan yang sama, tetapi dinamika atau mobilitas perusahaan yang satu dengan yang lain yakni berbeda-beda. Adanya mobilitas atau dinamika yang rendah tersebut tentunya sangat diharapkan oleh siapapun, apalagi di era globalisasi di mana terjadi pesaing yang sangat ketat. Maka perusahaan yang berkinerja rendah akan digilas oleh kompetitor atau pesaing. Bila perusahaan tergilas oleh kompetitor tersebut tetap juga tidak melakukan perubahan, maka tidak mustahil perusahaan tersebut berada pada kondisi yang kritis, bahkan lebih mendekati kata kehancuran. Adapun pengertian MSDM yaitu perlu pemahaman pada dua fungsi, antara lain ada fungsi-fungsi manajerial dan fungsi operasional. Perlu diketahui kembali bahwa fungsi manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pergerakan dan pengawasan, dan fungsi operasional berdasarkan sumber daya yang ada pada organisasi, maka manajemen dapat digolongkan ke dalam manajemen sumber daya manusia, keuangan, produksi, dan pemasaran. Manajemen sumber daya manusia berkaitan dengan pengelolaan manusia melalui aktivitas-aktivitas organisasi dan fungsi-fungsi operasionalnya. Dengan demikian, MSDM dapat didefinisikan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pergerakan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Yang selanjutnya itu ada strategi sumber daya manusia. Jadi strategi adalah rencana jangka panjang perusahaan untuk menyeimbangkan kekuatan dan kelemahan internal dengan kesempatan dan ancaman eksternal dalam mempertahankan keuntungan kompetitif. Strategi sumber daya manusia berkaitan dengan visi misi, strategi perusahaan, SBU atau biasa strategi business unit, dan juga strategi fungsional. Strategi SDM berkaitan antara lain dengan pembentukan suatu budaya perusahaan yang tepat. Perencanaan SDM mengaudit SDM baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif, serta mencakup pula aktivitas SDM seperti pengadaan SDM dari rekrutmen sampai seleksi, orientasi, pemeliharaan, pelatihan, dan pengembangan SDM dan penilaian SDM. Tujuan strategi sumber daya manusia adalah untuk menopang keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan, baik dalam bidang produksi maupun jasa, organisasi bisnis ataupun organisasi non-bisnis. Dalam pengelolaan dan perencanaan tenaga kerja yang tepat guna, tenaga kerja harus bisa efektif dan efisien agar tenaga kerja atau sumber daya manusia tersebut menjadi efektif dan efisien. Maka tenaga kerja itu harus, yang pertama, dimanfaatkan secara efisien dalam lingkungan operasional yang ada. Yang kedua, memiliki mutu kehidupan kerja yang baik dalam suasana yang saling terkait dan saling percaya. Lanjut, kita bahas tentang peran strategi manajemen sumber daya manusia. Peran strategis SDM dalam perusahaan adalah mengarahkan seluruh sumber daya atau kemampuan internal untuk menghadapi pentingnya pasar sebagai faktor eksternal. Peran SDM dalam merumuskan dan melaksanakan strategi. Jadi, perumusan strategi merupakan penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksud untuk membangun visi misi organisasi, menetapkan tujuan strategis dan keuangan perusahaan, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan customer flow yang terbaik. Beberapa langkah yang perlu kita lakukan atau yang dilakukan perusahaan dalam merumuskan strategi. Yang pertama, ada mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan di masa depan dan menentukan misi perusahaan untuk mencapai visi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut.
Yang kedua, melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam menjalankan misinya. Yang ketiga, ada merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan atau biasa disebut key success factors dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya. Menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi berbagai alternatif, serta dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi. Dan yang terakhir, yakni memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam melaksanakan strategi perusahaan, MSDM juga dapat memainkan peran penting dalam eksekusi atau implementasi yang berhasil dari sebuah rencana strategi perusahaan. Materi selanjutnya itu ada analisis pekerjaan MSDM. Proses dalam menganalisis pekerjaan melalui langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama itu ada menentukan penggunaan hasil informasi analisis pekerjaan. Artinya, di mana penganalisis harus mengetahui secara jelas apa penggunaan hasil informasi analisis pekerjaannya, karena hasilnya akan digunakan untuk menentukan jenis data yang akan dikumpulkan dan teknik pengumpulan datanya. Yang selanjutnya ada mengumpulkan informasi tentang latar belakang, yang dimana penganalisis harus mengumpulkan dan mengkualifikasikan data, meninjau informasi latar belakang, serta bagan organisasi, bagan proses, dan uraian pekerjaan. Selanjutnya, menyeleksi muakal jabatan yang akan dianalisis. Artinya, penganalisis harus memilih beberapa muakal jabatan untuk dianalisis. Dalam hal ini, perlu dilakukan untuk menghemat biaya dan waktu jika banyak pekerjaan yang akan dianalisis. Selanjutnya, mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Artinya, penganalisis kemudian mengadakan analisis pekerjaan secara aktual dengan menghimpun data tentang aktivitas pekerjaan, perilaku karyawan yang diperlukan, kondisi kerja, dan syarat-syarat personal yang akan melaksanakan pekerjaan. Berikutnya, meninjau informasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang dimana analisis pekerjaan menyediakan informasi tentang hakikat dan fungsi pekerjaan. Informasi hendaknya diverifikasi dengan pekerjaan yang akan melaksanakan pekerjaan itu, serta atasan langsung karyawan yang bersangkutan. Selanjutnya, menyusun uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Artinya, penganalisis pekerjaan kemudian menyusun uraian pekerjaan, uraian jabatan, dan evaluasi pekerjaan. Yang terakhir itu ada memperhitungkan perkembangan perusahaan. Artinya, penganalisis juga harus memperhitungkan pengembangan uraian pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan, apakah kemudian hari diperlukan pengayaan pekerjaan, perluasan pekerjaan, penyederhanaan pekerjaan dalam pekerjaan perusahaan. Oke, dalam materi ini bisa disimpulkan bahwa sumber daya manusia adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan terhadap sumber daya manusia dalam organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Departemen Tenaga Kerja AS telah mengidentifikasi beberapa karakteristik kerja organisasi berkinerja tinggi, tim dengan beberapa keahlian, tenaga kerja garis depan yang berdaya guna, lebih banyak pelatihan kerjasama dalam manajemen tenaga kerja, komitmen pada kualitas dan kepuasan pelanggan. Salah satu kegiatan penting yang dilakukan dalam manajemen sumber daya manusia, khususnya dalam fungsi perencanaan, yaitu analisis pekerjaan. Dengan menganalisis suatu pekerjaan akan diketahui tugas-tugas apa yang dilakukan dalam pekerjaan itu, apa kompetensi-kompetensi yang harus dikuasai, dan sumber daya manusia yang akan menduduki posisi itu. Oke, sekian dari saya. Itu tadi yang saya bahas tentang materi, strategi, dan analisis sumber daya manusia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.